Nah, seperti yang kita tahu nakama, sosok yang dikenal sebagai Dewa Matahari Nika itu Joy Boy. Siapa sebenarnya orang tersebut? Apa yang membuatnya begitu penting dalam sejarah dunia yang dikuasai oleh kekuatan dan juga ketidakadilan ini kan? Perjalanan waktu yang melintasi 800 sampai 900-an tahun lalu, Joy Boy bukan hanya seorang pelaut bajak laut pertama aja, tapi simbol harapan dan kebangkitan bagi semua yang berjuang melawan penindasan itu kan? Permohonan maaf yang ditulisnya kepada Putri Duyung hingga warisan yang ditinggalkan dalam bentuk topi jerami yang kini dikenakan oleh Luffy itu, setiap langkah Joy Boy membentuk takdir dunia. Kisahnya tidak berhenti sampai di situ nih. Dengan setiap generasi, semangat Joy Boy terus hidup itu menginspirasi para pelaut untuk mengejar impian mereka dan melewatkan ketidakadilan sendiri kan. Nah, apa yang terjadi ketika Luffy, seorang pemuda yang penuh semangat itu, secara tak terduga mewarisi kekuatan dari Joy Boy. Bagaimana perjalanan mereka akan mengubah dunia dan mengungkap misteri yang telah terpendam selama berabad-abad itu ya. Nah, di sini informasi tersebut memang akan berjalan menarik nakama. Yos, ini akan seru nih. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya sebagai bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah, gini nakama, apa sebenarnya Joy Boy itu? Dia bukannya sekedar nama besar loh, melainkan simbol harapan dan kebangkitan memang. Dalam dunia yang dikuasai dengan ketidakadilan itu, Joy Boy ini muncul sebagai sosok yang berani untuk melawan arus. Seorang pelaut yang berani menjelajahi lautan demi impian dan janji yang belumlah terpenuhi. Joy Boy dikenal sebagai Dewa Matahari Nika adalah tokoh yang teramat penting dalam sejarah One Piece. Nama itu bukanlah nama asli sepertinya, melainkan sebuah gelar yang mencerminkan semangat dan kebahagiaan yang dibawanya. Dalam perjalanan waktu kita mengetahui bahwa ada lebih dari satu Joy Boy ya. Setiap generasi memiliki harapan untuk menghidupkan kembali semangatnya itu. Kisah ini dimulai sekitar 900-an tahun lalu nakama. Di sebuah kerajaan yang sangatlah maju secara teknologi, Joy Boy lahir di tengah kemewahan dan pengetahuan yang melimpah ruah itu. Meskipun hidup dalam kemewahan, Joy Boy merasa ada sesuatu yang hilang. Dia merindukan kebebasan, petualangan, tantangan yang hanya bisa ditemukan di lautan luas sana. Tekad yang kuat dia memutuskan untuk meninggalkan kerajaan dan menjelajahi dunia sebagai seorang pelaut kan. Nah, Joy Boy menjadi pelaut pertama yang dikenal sebagai yang pertama ya. Dalam petualangannya sendiri, dia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah, termasuk sebuah permintaan maaf yang ditulisnya kepada seorang Putri Duyung melalui poneglyph tersebut di Pulau Manusia Ikan. Permohonan ini yang terukir di sebuah poneglyph mengungkapkan rasa penyesalan Joy Boy karena tidak dapat memenuhi janji yang dibuatnya untuk penduduk Pulau Manusia Ikan dan juga Noah di sana. Meskipun dia telah gagal, harapan tetap ada di sana dan penduduk pulau itu terus menjaga kapal raksasa Noah itu ya, menunggu saatnya janji itu akan ditepati di masa depan ini. Nah, perjalanan Joy Boy itu memang tidaklah mulus. Dia menghadapi banyak rintangan dan akhirnya dikalahkan oleh aliansi 20 kerajaan yang menandai berakhirnya era besar kerajaan yang dimulai pemerintahan dunia. Sejak saat itu, Enormous Kingdom mulai menghilang. Nah, sejarah selama 100-an tahun memang telah dihapus ya. Itu menciptakan apa yang dikenal sebagai abad yang hilang di era kekosongan tersebut. Joy Boy meskipun telah tiada meninggalkan warisan yang akan terus hidup dalam ingatan semua orang. Satu hal yang menarik adalah bahwa nama Joy Boy secara harfiah berarti putra yang ceria. Ini bukanlah sekedar nama loh, melainkan sebuah gelar yang menunjukkan sifatnya yang penuh keceriaan dan kebebasan sendiri. Dalam salah satu momen penting ketika Luffy, protagonis kita, akhirnya terbangun dari kekuatan buah iblisnya, dia mendengar detak jantungnya bergetar seirama dengan genderang pembebasan. Saat itu dia menyadari bahwa Joy Boy telah kembali, bukan sebagai individu tapi sebagai simbol harapan yang baru. Nah, kita juga belajar bahwa Joy Boy bukanlah satu-satunya yang memiliki gelar ini. Dalam sejarah ada banyak Joy Boy yang muncul, masing-masing dengan cerita dan perjuangan mereka sendiri. Namun semua mereka itu memiliki tujuan yang sama untuk membawa kebebasan dan keadilan bagi dunia yang tertekan oleh kekuasaan.
Salah satu aspek menarik dalam kisah Joy Boy adalah hubungannya dengan klan di Nakama. Klan ini dikenal sebagai musuh alami para dewa dan selalu berjuang melawan ketidakadilan. Joy Boy sebagai salah satu anggota klan ini berjuang melawan pemerintahan dunia yang menindas itu kan. Dalam sejarahnya Nakama kita menemukan bahwa salah satu anggota tertua dari klan dia adalah Nefertari di Lily, yang meskipun berasal dari 20 raja pertama ya tetap setia kepada Joy Boy itu. Kisah Joy Boy juga mengingatkan kita pada pentingnya sebuah warisan. Dia meninggalkan sebuah topi jerami yang sangatlah berharga yang kini dikenakan oleh Luffy kan. Topi itu bukan sekedar aksesoris semata, melainkan simbol dari semangat petualangan dan kebebasan. Itu pengguna pertama topi tersebut ya mungkin memanglah Joy Boy. Setelah kekalahannya, topi itu terus diwariskan dari generasi ke generasi dan membawa harapan dan impian para pelaut yang ingin menjelajahi lautan tuh. Tapi gimana tuh Roger awal mendapatkan topi jerami itu ya? Kita juga jadi penasaran tuh malahan. Nah menarik Nakama, dalam perjalanan waktu kita melihat bagaimana topi jerami itu menjadi bagian dari sejarah tersebut. Kilas balik itu melihat seorang putra yang mendengarkan cerita tentang Nolan, seorang pelaut legendaris, dan dengan penuh semangat putra itu mengenakan topi jerami dan kita bisa merasakan betapa besar impian untuk menjadi seorang pelaut kan. Dia terinspirasi oleh cerita-cerita petualangan, bertekad menemukan jalannya sendiri di lautan. Kisah Joy Boy itu mengisahkan tentang perjuangan para manusia ikan sekitar 200-an tahun yang lalu. Seorang Joy Boy lain yang muncul, mungkin seorang manusia ikan yang berjuang untuk hak-hak kaumnya. Pada masa itu robot kuno bernama Emmet diaktifkan menyerang Marijoa, tempat tinggal para bangsawan dunia. Itu adalah momen penting yang menunjukkan bahwa semangat Joy Boy teruslah hidup bahkan setelah berabad-abad silam ya. Kita juga melihat bagaimana Joy Boy dan warisannya berlanjut melalui Goldie Rogers yang dikenal sebagai Raja Bajak Laut kala itu. Roger menemukan semua kebenaran tentang Joy Boy dan kerajaan kuno dan menyadari pentingnya sebuah warisan ini. Dia bertekad untuk meneruskan semangat Joy Boy kepada generasi berikutnya dan dengan demikian dia menciptakan era bagi para pelaut sendiri. Roger dengan semua pengetahuan yang dimilikinya akhirnya mencapai pulau terakhir Raftel, di mana dia menemukan harta karun Joy Boy loh. Alih-alih menyimpan harta itu untuk dirinya sendiri, Roger memilih untuk membagikan warisan itu kepada dunia. Dia mengumumkan bahwa siapapun yang ingin menjadi raja bajak laut harus mencari harta karun Joy Boy yang dikenal sebagai One Piece Nakama. Nah setelah Roger kita melihat bagaimana sang mantan kru Roger itu mengambil alih misi untuk menemukan penerus Joy Boy ya. Dia menyadari bahwa untuk menemukan orang yang tepat dia harus memiliki dua hal penting, topi jerami dan juga buah iblis legendaris Joy Boy Hitonomi model Nika. Tekad yang kuat sang berusaha untuk menemukan penerus yang akan melanjutkan perjuangan Joy Boy. Nah suatu ketika Nakama di sebuah desa kecil, takdir mempertemukan Luffy dengan Akagami. Momen yang tampaknya kebetulan ya, Luffy secara tidak sengaja memakan buah iblis yang dicari Akagami. Ini sebenarnya bukan sekedar kebetulan semata, melainkan sebuah takdir yang telah ditentukan dan sang sepertinya juga tahu karena dia memiliki Kenbun Shokuhaki kan, penglihatan masa depan. Buah iblis itu memilih Luffy dan memang sudah ditentukan. Dengan demikian dia menjadi penerus Joy Boy era baru sekarang ini berkat Akagami Nakama. Sang tentu melihat potensi luar biasa dari diri Luffy dan memutuskan untuk memberikan topi jerami yang telah diwariskan selama berabad-abad itu ya. Dengan tindakan inilah sang tidak hanya memberikan Luffy sebuah aksesoris atau sebuah warisan semata, tapi harapan tanggung jawab untuk melanjutkan warisan Joy Boy dari masa lalu. Luffy dan semua membaranya menerima tantangan ini dan bertekad untuk menjadi raja bajak laut penerus kaptennya dahulu. Nah ini semakin menarik Nakama. Kisah Joy Boy adalah kisah tentang harapan, memang perjuangan warisan yang tak pernah padam tuh. Meskipun Joy Boy telah tiada, semangatnya terus hidup dalam setiap pelaut yang berani mengambil lautan dan menjelajahi tersebut. Dia adalah simbol dari semua yang berjuang melawan ketidakadilan dan kebebasan tersebut. Dalam setiap langkahnya, Joy Boy menghadirkan kebahagiaan. Seiring berjalan waktu kita menyaksikan bagaimana Luffy dan para aliansinya berjuang mewujudkan impian tersebut. Mereka menghadapi berbagai rintangan, tapi semangat Joy Boy selalu menyertai. Dalam setiap perpindahan pulau ke pulau, Wano Kuni ke Egghead sampai ke Elbaf itu, mereka menjadi semakin bersemangat lagi. Kisah ini memang mengajarkan kita bahwa warisan tidak hanya tentang apa yang ditinggalkan ya, tetapi juga tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan tersebut. Nah dengan setiap langkah yang diambil Luffy serta nakamanya, mereka bukan hanya menjadi seorang anggota Yonko dunia baru, tetapi pelajaran dan juga pengalaman ketika bertemu dengan orang-orang khusus, raksasa-raksasa tertentu, mungkin sedikit demi sedikit untuk membantu
membantunya menggapai impian tersebut untuk menuju Locktail dan mendapati warisan Joy Boy itu. Kisah Joy Boy menjadi pengingat bahwa meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan, tidak sendirian ya. Banyak orang di luar sana berbagi impian dan harapan yang sama dengan semangat Joy Boy tersebut. Dan akhirnya mungkin kita akan menyadari bahwa perjalanan itu bukanlah tentang pertarungan semata, tetapi impian warisan dari Joy Boy tersebut tuh akan menghubungkan ke berbagai titik. Dari storyline tersebut, para bajak laut dan juga informasi mengenai peradaban kuno hingga penentangan terhadap pemerintahan dunia. Jadi kalau mau disimpulkan lebih sederhana nakama, kisah Joy Boy itu layaknya sebuah epic sentrum yang melampaui waktu tuh, mengajarkan kita tentang kekuatan harapan dan juga informasi-informasi di masa lalu untuk masa depan sekarang. Awalnya sederhana sebagai seorang pelaut yang berani menjelajahi lautan, Joy Boy menjadi simbol perjuangan melawan penindasan dan ketidakadilan kan. Permohonan maafnya kepada Putri Duyung Pulau Manusia Ikan akan diteruskan oleh sosok baru Joy Boy di era sekarang ini dengan buah iblis Nika Hitohitonomi. Luffy tentu dong sebagai penerusnya mewarisi tidak hanya kekuatan luar biasa tetapi juga semangat dan tekadnya. Janji yang telah ditinggalkan harusnya diwariskan kepada Luffy. Mimpi-mimpi tersebut harusnya segera dicapai. Mengingatkan kita bahwa warisan sejati tidak hanya terletak pada apa yang ditinggalkan ya. Joy Boy mungkin telah tiada, tetapi semangatnya hidup bagi setiap bajak laut dan orang-orang yang mempercayainya. Di beberapa pulau mereka masyarakat itu mempercayai Joy Boy dan kehendak Nika dan Elbap salah satu tempat yang menjunjung tinggi kuat dengan budaya tersebut. Bahkan Elbap sendiri itu menganggap Joy Boy dan juga Nika sebagai dewa sesembahannya mereka kan. Nah dengan demikian nakama, kisah Joy Boy Luffy adalah pengingat bahwa meskipun tantangan mungkin tampak besar, pemerintahan dunia sangat luar biasa besar pula. Harapan tersebut dan kemenangan masih memungkinkan di depan mata kan. Nah Joy Boy dan Luffy sepertinya akan membuat daya tarik tersendiri di masa depan kisah One Piece itu nakama. Sepakat tentang semua hipotesa ini? Jadi terima kasih ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.